Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Anak-anakku yang Bapak cintaikan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan kami pun mohon doanya bagi teman-teman kalian, bagi guru-guru yang sudah berada di pondok pesantren, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pada bab kali ini kita akan membahas tentang gelombang mekanik. Oke. Apa sih gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatan. Kalau gelombang mekanik memerlukan medium dalam perambatannya, apakah ada gelombang yang tidak memerlukan medium? Ada. Namanya gelombang elektromagnetik. Di sini kita membahas hanya gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya, yaitu gelombang mekanik. Oke. Selanjutnya, di sini gelombang mekanik kita bagi berdasarkan arah rambatnya, itu ada dua. Yang atas, gambar yang atas ini adalah gelombang longitudinal. Yang bawah adalah gelombang transversal. Apa bedanya gelombang longitudinal dan gelombang transversal? Gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Nah, di sini contohnya gambar sebuah selingki. Jadi kita menggetarkan sama merambat itu sejajar. Yang kedua, transversal. Itu adalah yang gelombang yang arah rambat tegak lurus arah getar, atau arah getar terlurus arah rambat. Nah, lihat, arah getar ke atas, arah rambat ke samping, tegak lurus. Contoh dari kedua ini, misal yang longitudinal, contohnya apa? Bunyi. Transversal, contohnya apa? Ombak. Oke. Ini kita akan coba analisis satu persatu. Nah, kita akan analisis satu persatu. Oke. Yang pertama kita akan analisis adalah gelombang transversal. Gelombang transversal. Ini gambarnya. Nah, ini gambarnya. Misal nih. Oke. Ini titik A, di sini ada titik B, di sini ada titik C, di sini ada titik D, di sini titik E, di sini titik F, di sini titik G. Kalau kita analisis gambar ini, kalian harus bisa nih analisisnya. Kalian minimal harus paham apa itu amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terbesar. Kalau di sini B, di sini misalkan ada B aksen, di sini ada D aksen, di sini ada F aksen, maka dari B aksen ke B itu amplitudo. Dari D aksen ke D itu amplitudo. Dari F aksen ke F itu amplitudo. Lihat gambar baik-baik. Yang kedua yang harus kalian pahami adalah tentang
panjang gelombang. Panjang gelombang. Lambangnya kayak gini. Amplitudo lambangnya A biasanya, gede. Panjang gelombang. Panjang gelombang itu harus membentuk satu bukit yang ke atas nih, dan satu lembah yang ke bawah. Satu bukit dan satu lembah. Harus seperti itu. Maka kalau lihat gambar ini, dari A sampai E itu satu panjang gelombang. Dari C sampai G itu satu panjang gelombang. Dari C sampai G, udah tadi ya. Dari apa lagi nih? Dari B sampai F itu satu panjang gelombang. Atau kalau kalian di sini ada titik I, nah nih, di sini ada I aksen. Selama kita tarik garis lurus ini adalah sama, sejajar, maka ini pun dari I sampai I aksen itu juga satu panjang gelombang. Pokoknya untuk transversal itu membentuk satu bukit dan membentuk satu lembah. Ya, membentuk satu bukit dan satu lembah. Ini yang transversal. Bagaimana kalau yang longitudinal? Maka yang longitudinal, satu panjang gelombangnya seperti ini. Nah, seringkali gambarnya seperti ini. Gambarnya seringkali dari pusat rapatan ke pusat rapatan. Dari pusat renggangan ke pusat renggangan. Itu satu panjang gelombang di yang longitudinal. Sehingga kalau kita lihat analisisnya, kalau di longitudinal itu membentuk satu rapatan dan membentuk satu renggangan. Rapatan yang mana? Rapatan yang ini nih. Nih, ini kan rapat nih. Ini rapatan. Renggangan nih, yang renggang. Nah, ini ada renggang. Sehingga satu panjang gelombang di longitudinal itu kalau digambar-gambar seringnya dari pusat rapatan ke pusat rapatan terdekat. Dari pusat renggangan ke pusat renggangan terdekat. Tapi kita bisa simpulkan bahwa panjang gelombang di yang longitudinal itu membentuk satu rapatan dan membentuk satu renggangan. Oke, itu untuk mengetahui panjang gelombang ya di transversal ataupun di longitudinal. Sekarang kita akan coba bahas terkait besaran-besaran yang ada di gelombang mekanik apa saja. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang maaf. Dan dulu amplitudo. Kita bahas tadi amplitudo dulu ya. Kita akan bahas ke periode atau periode. Maaf. Kita akan bahas ke periode. T lambangnya. Apa itu periode? Adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu panjang gelombang. Satu panjang gelombang. Satu kali panjang gelombang. Sehingga persamaannya T adalah T per N. T-nya waktu, N-nya banyaknya gelombang. T yang ini periode. Satuannya sekon. Yang kedua, frekuensi. Satuannya yang ini sekon, yang ini frekuensi, satuannya hertz. Ya, hertz. Oke, frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi adalah banyaknya panjang gelombang
panjang gelombang dalam atau banyaknya gelombang yang terjadi setiap satuan waktu. Banyaknya gelombang atau banyaknya panjang gelombang, ini lah biar enak lah. Banyaknya gelombang yang terjadi setiap satuan waktu. Frekuensi sama dengan N per T, kebalikannya. Sehingga ada kaitan antara periode dan frekuensi, yaitu T sama dengan 1 per frekuensi atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Besaran yang terakhir yang dibahas di bab mekanik ini, gelombang mekanik ini adalah kecepatan rambatnya. Bahwa kecepatan rambat gelombang yaitu V sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periode, atau kecepatan sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Satuannya apa? Kecepatan itu ya meter per sekon. Ini satuannya meter, ini satuannya hertz, ini satuannya sekon. Ini besaran-besaran yang ada di gelombang mekanik. Selanjutnya, sifat gelombang mekanik. Apa sih sifat gelombang mekanik? Oke. Sifat gelombang mekanik atau karakteristik lah. Gelombang mekanik itu ada berapa? Dia mempunyai karakter 4. Yang pertama, karakternya itu ada 4. Karakter gelombang mekanik. Yang pertama, dia itu bisa direfleksikan. Refleksi. Contohnya, refleksi itu apa sih? Pemantulan gelombang. Contohnya, kalau kalian pergi ke sebuah tebing, kalian berbicara di sana, maka akan ada gaung, ada gema. Itu refleksi, pemantulan. Sehingga kalau kita berbicara itu seolah ada yang mengikuti pembicaraan kita. Refleksi. Yang kedua, refleksi. Refleksi itu apa? Pembiasan gelombang. Nah, ini sulit kita amati. Maka seringkali dicontohkannya dalam gelombang cahaya. Meskipun gelombang cahaya sendiri bukan mekanik ya. Gelombang cahaya ya. Dicontohkan dengan gelombang cahaya. Oke? Dalam gelombang cahaya. Sehingga kalau kita lihat gelas, kita kasih pensil, maka terlihat pasti seperti patah. Nah, seringkali dicontohkannya, dibelokannya itu di gelombang cahaya untuk dilihatnya. Soalnya susah diamati kalau di yang lain. Yang ketiga, karakteristiknya apa lagi? Yaitu difraksi. Apa sih difraksi? Difraksi itu kalau gelombang masuk ke celah sempit. Misal ada karang, ada 2 karang, ada masuk gelombang, maka dia akan misalkan ini ada ombak, gelombang ombak. Ini ada celah sempit. Nah, maka dari sini bakal timbul lagi. Sehingga difraksi itu kalau ini mah pelanturan, ada pelanturan gelombang. Pelanturan gelombang. Pelanturan gelombang.
Yang keempat itu adalah interferensi. Interferensi ada yang destruktif, ada yang konstruktif. Ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Ada yang konstruktif, ada yang destruktif. Oke. Konstruktif contohnya itu kalau apa? Kalau konstruktif itu kalau fasenya sama. Nanti kan kita bahas lebih lanjut ya. Kalau destruktif itu kalau fasenya berbeda. Oke. Ini untuk bab kali ini. Untuk pembiasan gelombang yang refleksi nih, contoh yang lainnya, kalau kalian mendengarkan, untuk yang ini nih, kalau kalian mendengarkan bunyi petir antara siang hari dan malam hari, pasti suaranya akan beda antara siang hari dan malam hari. Ada yang lebih nyaring, ada yang tidak lebih nyaring. Kalau malam hari pasti lebih nyaring daripada siang hari. Oke, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.